Kalau tema Citra FFI tahun ini apa Mas? Citra itu sendiri. Dari FFI itu sebuah yang independen sampai akhirnya masuk ke pemerintahan. Itu kan jadi sesuatu yang berubah lagi kan. Penonton Indonesia itu bagian dari film itu sendiri. Kita nggak boleh misahin gitu. Semuanya selamat datang di Tertanduk, dan hari ini gue Akbari sangat senang sekali duduk di samping seorang aktor dan juga seorang pemain biola. Ini dia ada Lukman Sardi. Yes, gue senang sekali, gue tertanduk. Itu dia. Mantap sekali. Apa kabar? Sehat ya, harus sehat dong. Iya, Mas Lukman gimana nih hari ini? Baik, sehat. Tidur cukup? Tidur cukup, cuman tadi tuh hampir nggak mau bangun gara-gara hujan ya. Jakarta gloomy banget tuh. Parah. Di rumah gue dari malam tadi. Iya sama dari malam. Sama. Dan jadi kayak bikin males kan. Lo tahu juga kalau Jakarta macet kan kalau udah hujan juga. Tapi terima kasih banyak loh hari ini loh. Sama-sama. Atas waktunya. Ya, tadi gue disewain helikopter kebetulan. Oh iya bener. Gak macet. Mantap sekali. Dan hari ini juga duduk di samping sini sebagai duta FFI juga. Yes. Gimana rasanya menjadi duta FFI sebenarnya? Kayak biasa ya. Karena biasa jadi duta-duta kecantikan yang lain. Salah ya. Bukan campo ya. Iya buat gue sih apalagi maksudnya kalau kita ngomong Festival Film Indonesia, sesuatu yang bisa dibilang cukup lekat dengan gue gitu. Yeah. Baik secara personal maupun di tempat di mana gue berada, industri film gitu kan. Apalagi begitu ditunjuk jadi duta FFI, ini kan merepresentasikan FFI. Sebagai orang yang akhirnya bisa membawa FFI bukan hanya sekedar dalam lingkungan FFI aja, tapi bagaimana FFI ini bisa terlempar juga atau diterima oleh masyarakat, paham FFI itu gimana, prosesnya seperti apa dan segala macam. Buat gue ini sesuatu kebanggaan tersendiri sih bisa jadi duta FFI. Oke. Ada ketakutan nggak ketika dipilih? Tadi kebanggaannya, ketakutannya seperti apa? Ketakutan, serem. Bukan ketakutan sih, menurut gue ini kayak lo jadi punya tanggung jawab gitu ya. Punya tanggung jawab bagaimana lo ditugaskan oleh Komite Festival Film Indonesia sebagai duta Festival Film Indonesia, tentu ada tanggung jawab kan yang lo bawa. Nah, dengan adanya tanggung jawab ini membuat gue menjadi punya semacam kewajiban untuk mengerjakan ini dengan baik lah. Supaya bisa sesuai dengan sejalan dengan apa yang di planning atau direncanakan atau program jangka panjangnya maupun jangka pendeknya dari Festival Film Indonesia itu sendiri. Oh nice. Kalau keluarga lu sendiri kan banyak yang seni juga. Ngeliat lo akhirnya jadi duta FFI gimana? Keluarga gue mah udah biasa banget aja kali ya. Gak ada komen, maksudnya kayak Iya, enggak, maksud gue keluarga gue selalu akan mensupport gue gitu ya, dengan pekerjaan gue, dengan kegiatan gue, dengan dia, even gue jadi duta FFI, yang penting buat gue dapat support dari mereka gitu. Supportnya bukan hanya sekedar bangga gitu, tapi bagaimana mereka juga bisa memahami, bisa menerima apa yang gue harus kerjakan. Kayak hari ini dibangunin pagi gitu. Oh kalau itu udah biasa gue dibangunin pagi. Ya paling yang kalau dari keluarga gue lebih ke situ gitu, karena kayak contohnya misalnya istri gue gitu, nggak usah jadi duta FFI. Menjadi istri seorang aktor itu mungkin bisa dianggap lo hidup bersama dengan orang aneh kayaknya. Kalau misalnya keluarga atau istri lo juga nggak bisa menerima itu dari awal, maksudnya menerima bukan berarti semua diterima, tapi memahami pekerjaan itu. Mungkin dari dulu gue udah nggak sama dia kayaknya. Jadi buat gue I'm very happy, maksudnya gue menghargai banget support yang dikasih dari keluarga gue, istri dan anak-anak gue. Oke. Gitu. Baik. Cukup menjawab sih ini. Seru. Tapi kalau tadi gue sempat nge-present lo sebagai pemain biola gitu. Lo kapan terakhir main biola, Mas? Kenapa? Kapan terakhir main biola? Terakhir main biola, gue sebenarnya terakhir main biola itu sekitar berapa bulan yang lalu ya. Berapa bulan lalu untuk keperluan syuting. Pas Natal? Enggak, untuk keperluan syuting. Cuman akhirnya nggak jadi dipakai gue. Nggak jadi dipakai. Padahal nunggunya udah 2 tahun. Kan luar biasa ya, gue nunggu syuting 2 tahun terus nggak jadi dipakai. Sebel banget dong. Hah? Sebel dong. Nggak boleh sebel. Mungkin itu bukan jodoh, tapi anggap aja itu sebuah pelajaran buat gue. Oke, baik. Tapi lu sendiri kan udah memenuhi edukasi biolanya udah cukup
Ya nggak, biola itu kan emang gue belajar dari kecil ya. Iya. Kebetulan emang sesuatu yang gue suka gitu, sesuatu yang gue suka, dan gue juga ngelihat bapak gue gimana dia main biola gitu. And then tapi ternyata memang bapak gue itu kan orangnya cukup disiplin pada saat gue memilih mengambil sesuatu, ya lo harus komit. Oke. Nah belajar biola itu nggak sesimpel lo belajar apa gitu ya, karena biola itu aja basicnya awal aja lo hanya boleh belajar tuh kayak tiap pagi tuh bukan nada tapi gesek aja dulu, belajar gesek panjang gitu. Dan itu sesuatu yang ngebosenin gitu awal-awalnya. Tapi gue suka dengan biola, gue terus belajar biola sampai gue lulus sekolah musik biola. Cuman in meantime gue harus memilih juga sih. Maksud gue tuh gini loh, kenapa gue akhirnya lebih memilih main film daripada gue main biola? Karena gue takut bokap gue nggak laku kalau gue main biola. Nggak, just kidding. Nggak, maksud gue ada sedikit sebenarnya kalau gue tetap main biola tuh gue ada beban lah. Maksudnya kalau lo kenal Idris Ardi, pemain biola nomor 1 segala macem. Buat gue tuh levelnya either gue harus seperti dia sama persis, or gue harus di atas dia gitu. Tapi kan bisa kayak Benny Likumahua, Berry Likumahua. Ya balik lagi ke pilihan sih. Maksud Sardi gue Family gitu, Java Jazz pilihan beban gue terlalu, menurut gue ya beban gue terlalu besar banget gitu. Kayak gue lagi sekolah musik aja lagi ujian, selalu berharap ini pasti dia juara 1. Walaupun memang gue antara juara 1 dan juara 2 gitu. Tapi gue merasa apakah hidup gue akan terlalu terbebani terus seperti ini ya gitu. Jadi nggak joy ya di situ. Ada joy, tapi terus akhirnya gue tiba-tiba mempunyai pilihan yang lain gitu, yang sama-sama di dunia seni, yang sebenarnya dari kecil juga gue udah jalanin, main film kan. And at that point ya gue lihat, ternyata ini juga passion gue, bahkan mungkin lebih besar dari musik gitu. Makanya gue terjun ke dunia acting gitu. Gitu sih. Okay. Nah kalau acting sendiri, lu jatuh cinta yang benar-benar banget gitu, itu kapan? Momennya gimana? Jadi kan kalau gue cerita tuh dalam kehidupan gue tuh ada 2 fase dalam gue berakting gitu ya. Kalau fase pertama itu masa kecil, dimana gue dari tahun 79 pertama kali gue main film. Umur 7 tahun? Ya gitu, sampai di momen gue menjelang mau masuk SMA gitu ya. Cuman abis itu film Indonesia mati suri tuh, gak ada film Indonesia. At some point gue gak pernah kepikiran lagi untuk main film gitu, sama sekali, karena ya udah nggak diribetkan juga dengan, karena film juga nggak ada apa segala macam, jadi ya udah gitu aja gitu. Terus di situ cita-cita lu mau jadi apa waktu yang di masa kosong itu? Masa sekolah itu sebenarnya cita-cita gue jadi tentara, bro. Bukan pemain biola di situ. Jadi tentara. Gue nggak tahu kenapa gue even dari kecil tuh ya, gue inget banget tuh. Gue tuh selalu punya baju-bajuan tentara yang selalu gue pakai, bahkan nggak mau gue lepas gitu. Main perang-perangan dan segala macam gitu ya. Cuman in the meantime, kalau dulu tuh di sekolah kan ada ketentuan gini. Kalau di SMA tuh begitu lo kelas 1, begitu naik kelas 2 masuk A1, A2 atau A3. Iya kan? betul. Nah kalau tentara itu nggak bisa A3, sedangkan gue ke jurusnya ke A3. Jadi harus A1, A2. Pupus lah ya gitu. Bete dong waktu itu. Cuman akhirnya gue punya keinginan lain, menjadi diplomat gitu. Akhirnya gue kuliah di Fakultas Hukum Trisakti, ngambil hukum internasional karena gue bertujuan untuk ngambil rencananya diplomat sesimpel seru kali ya jalan-jalan. Ada di mana-mana gitu ya. Karena gue hobi traveling gitu kan. Tapi di tengah-tengah itu juga gue merasa bahwa ini kayaknya jurusan yang salah buat gue gitu. Dengan proses segala macam, gue ngerasa bahwa hukum itu bukan sesuatu yang ada di hati gue, dan gue ngerasa juga hukum Indonesia kok gini-gini amat ya gitu. Jadi gue merasa kayak wah, gue kayaknya salah jurusan nih. Tapi ya udah gue lanjutin aja dulu sampai selesai gitu kan. Walaupun selesainya agak lama ya jadinya. Dan di proses tanggung jawab yang penting. Iya, tanggung jawab. Di proses itu gue sempet kerja lah apa segala macam, sampai di momen terakhir gue sebelum gue akhirnya masuk ke film itu sebenarnya gue lagi kerja di salah satu playgroup lah di Indonesia gitu. Gue kerja setahun, tiba-tiba ada panggilan casting buat filmnya film Gi. Temen gue bilang, mau ada casting. Gue udah lama gak main film. Film-film pendek doang gue waktu itu bantuin temen gue. Udah gak apa-apa lo datang aja. Gue casting, berapa kali casting, ternyata masuk.
Oh nice. Sebagai perannya sahabatnya Gi. And then di perjalanan proses syuting itu banyak terlibat, banyak ngobrol, workshop, reading. Ternyata gue menemukan passion gue yang sebenarnya, yaitu di dunia film dan dunia terutama dunia keaktoran gitu. Situlah gue memutuskan untuk be a professional actor. Setelah diproduksi itu atau diproduksi itu? Waktu lagi diproduksi itu. Karena kan abis itu kan gue nggak tahu gue bakal main film apa lagi apa nggak. Tapi gue merasa bahwa ini pilihan gue. And then setelah Gi itu jaraknya cukup panjang sampai gue akhirnya main di film 9 Naga kan. Jadi sempat ada pilihan gue salah kali nih gitu kan. Itu balik ke playgroup lagi nggak? Sorry enggak. Gue bener-bener yang udah memutuskan udah film aja. Gitu. Ternyata abis pilihan gue tuh ternyata gue buktikan benar setelah dari Gi 9 Naga Berbagi Suami, abis itu gue nggak pernah berhenti sampai sekarang. Nice. Gitu. Ya luar biasa, legend banget. Tepan dong. Legend. Gila loh maksud gue. Tapi kalau dari semua karya lo tadi gitu ya, yang lo pertanyakan gitu, kenapa gue ngambil ini ya? Ada nggak? Pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu ada ya. Oh selalu ada? Iya maksudnya kayak dalam proses misalnya di tengah-tengah pasti kan namanya proses syuting itu kan up and down ya. Cuman menurut gue yang akhirnya jadi patokan utama gue adalah I choose to be in that. Berarti apapun situasinya, apapun kondisinya, gue harus bertanggung jawab terhadap pilihan gue. Kan pada saat lo mau masuk sebuah produksi gitu ya, lo kan udah baca dari awal apa segala macam. Tapi yang nggak bisa pernah lo baca adalah produksi ini akan berjalan baik atau enggak. Ngerti gak sih lo? Iya. Dalam sebuah film kan kita akan selalu punya, ini ceritanya keren, karakternya keren. Cuman kita berhubungan lagi bekerja dengan begitu banyak orang gitu. Iya. In terms of production kan. Kadang-kadang mungkin ada production yang menurut gue kurang ideal. Tapi kan balik lagi gue gak bisa nyalain siapa-siapa. Kan gue sudah memilih ada di produksi itu. Jadi I enjoy aja gitu. Gue komit dan gue enjoy aja. Dan gue merasa bahwa ini kan kayak being an actor is not about kayak lo sedang bekerja. Gue merasa ini part of my life. Sehingga kayak gue lagi ngejalanin kehidupan gue yang kadang-kadang ya ada naik, ada turun, ada di tengah, ada segala macam. Ya jalanin aja gitu. Selama passion itu selalu ada di lo gitu. Definisi passion versi lo tuh apa mas? Passion gini loh, kalau menurut gue when you have passion, apapun posisi dan situasinya, lo nggak akan pernah give up. Gitu. Segala cara lo cari, segala upaya lo cari gitu. Mau lo harus belajar lagi pun akan lo lakuin. Gitu. That's passion for me gitu. Oke, kebayang sih gue. Gitu. Kalau tema Citra FFV tahun ini apa mas? Citra itu sendiri. Citra itu kan bayangan ya, imaji. Ini kan jadi waktu itu memang dibentuknya namanya Citra karena film itu kan seperti refleksi, seperti bayangan, imaji gitu kan. Keluar bioskop kayak jadi orang yang baru, kan gitu kan, pribadi yang baru. Kita gitu. Punya merefleks sesuatu nih mungkin sesuai dengan kehidupan kita. Iya. Kayak sama juga dengan Piala Citra itu sendiri kan bentuknya kayak seluloid kan. Kalau dilihat tuh tembus pandang karena itu bayangan kan. Nah menurut gua tema tahun ini balik ke Citra itu sendiri sebagai sebuah imaji, reflection, bayangan gitu dan segala macam. Dan itu tapi tidak mempengaruhi apapun film yang masuk ya, tapi it's a part of the tema untuk kembali kepada fondasinya itu sendiri, ya Piala Citra itu sendiri gitu. Gitu. Oke. Kalau menurut lu sendiri orang-orang yang paling berjasa di FFV siapa mas? Wah yang pasti yang mengawali adanya FFV ya. Maksud gue dengan Pak Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, mereka dua orang pertama produser yang menginisiasi adanya sebuah apresiasi di film Indonesia. Walaupun waktu itu bukan namanya langsung Festival Film Indonesia ya, gue lupa namanya kalau nggak salah apresiasi film nasional atau apa, tapi bukan Festival Film Indonesia. And then menurut gue mereka dua orang yang berjasa buat film Indonesia sih. Karena akhirnya mereka pun kan sebelumnya udah jadi sutradara, udah produser, tapi dengan mereka menginisiasi ini membuat semakin jelas arah perkembangan film Indonesia itu sendiri gitu. Walaupun memang ada naik turunnya ya, dan perubahan bagaimana dari FFV itu sebuah yang independen
sampai akhirnya masuk ke pemerintahan. Itu kan jadi sesuatu yang berubah lagi kan. Bagaimana kalau sesuatu yang independen sama masuk di bawah pemerintahan kan pasti berbeda. Dan perjalanan panjang di mana FFI sempat mati suri nggak ada. Karena apa? Karena film Indonesia juga nggak ada. That's why buat apa nggak mungkin ada FFI kalau film Indonesianya nggak ada. Tapi terus orang filmmaker Indonesia hebatnya selalu nggak pernah pantang menyerah. Muncul lagi di akhir tahun 90-an dengan ada mulai dari Kuldesak lah, Jalangkung, ada apa dengan cinta, Petualangan Sherina yang membangkitkan lagi film Indonesia. Luar biasa, sampai di sebelum pandemi kita punya lebih dari 50 juta penonton. Dan tapi kita dihajar lagi sama pandemi luar biasa. Gila banget. And then begitu abis pandemi ternyata kita juga punya luar biasa juga. Maksudnya bukan hanya filmmaker tapi termasuk penontonnya sendiri gitu. Penonton Indonesia itu bagian dari film itu sendiri. Kita nggak boleh misahin gitu. Tanpa adanya penonton ya industri itu nggak akan ada gitu kan. Tiba-tiba film Indonesia after pandemi menguasai pangsa pasar lebih dari 60%. Iya, ya kan, alhamdulillah. Ya mungkin ada euforia, mungkin ternyata memang film Indonesia masih dicintai sama penontonnya. Ya tinggal sekarang gimana memaintain itu menjadi sustain gitu ya. Semakin berkembang, semakin bertumbuh. Ya inilah salah satu fungsi juga dengan adanya Festival Film Indonesia, mengapresiasi karya tersebut, memberikan semacam apa ya, acuan-acuan mengenai kualitas film, dan termasuk juga jadi benchmark gitu. Jadi benar-benar patokan gitu. Sebenarnya film yang berkualitas di Indonesia tuh yang seperti apa, dan tentunya harus terus ada peningkatan tiap tahunnya gitu. Oke, baik. Nah Mas, gue penasaran sih. Ini kan lu bentar lagi menuju beberapa bulan lagi menuju malam nominasi kan di Oktober. Nah sebenarnya cara mengatur nominasi tuh gimana sih? Seperti apa sih? Kayak main catur? Ya enggak. Jadi kan kalau dalam prosesnya FFI tahun ini tuh udah berapa tahun belakangan kita memang melibatkan asosiasi film kan. Asosiasi film itu ada sutradara, aktor, segala macam. Tentunya kita melalui namanya proses screening gitu. Jadi kan misalnya gini, kan film Indonesia misalnya yang tayang itu ada ratusan gitu. Tentunya kan harus di screening ya atau dikurasi. Nggak mungkin semuanya masuk karena kan juga FFI punya standarnya sendiri gitu. Film-film seperti apa yang bisa masuk festival di festival manapun seperti kayak gitu ya, bukan cuma FFI. Jadi buat teman-teman semua tahu bahwa di festival manapun punya standar tersendiri untuk film seperti apa yang bisa masuk ke festival film itu sendiri gitu, termasuk FFI. Misalnya let's say dari 200 film dikurasi menjadi diperkecil misalnya untuk jadi 60 atau 25 atau 30 gitu kan. Kepentingannya agar semakin fokus, semakin jelas. Karena nanti film-film yang telah kurasi ini akan dilihat kan untuk dinilai. Bayangin nggak kalau harus menonton 200 film. Jadi nggak fokus kan. Jadi benar-benar harus jadi sekian fokus, misalnya jadi 30. Nah film-film ini nanti akan penilaian pertamanya akan diajukan, akan diserahkan kepada asosiasi nih. Kan ada asosiasi nih masing-masing. Di asosiasi itu menentukan juga orang-orang tertentunya. Mereka pilih, oke, kita menentukan film-film mana yang layak masuk nominasi. Baik, gitu. Baik. Mulai dari film terbaik, aktor, semualah, dari segala semua tuntutan teknis. Dari situ kan keluar bahwa nih nominasinya film ini aja. Ya kan? Nanti dari situ akan ada yang namanya ada lagi sekarang tuh namanya Akademi Citra. Akademi Citra itu apa sih? Akademi Citra itu adalah orang-orang yang pernah menang Piala Citra yang berhak menilai. Itu ada tuh. Ada. Alumni kan, nih ya. Iya, karena gini. Gitu. Maksudnya kan kenapa sih gitu? Karena kan mereka punya sesuatu yang sudah mereka buktikan gitu. Mereka sudah menang nih di Piala Citra. Jadi untuk menilai deserve sih kayaknya. Ya deserve gitu. Jadi dari asosiasi itu kan akan menentukan film-film mana nih yang akan direkomendasikan masuk nominasi. Iya, dari misal ya kan? 200 tadi nanti film kan rilis. Dihitung kan. Oke, film ini gitu. Dari yang 200 dikecilin jadi berapa, dikasih ke asosiasi melihat merekomendasikan film-film apa yang berhak masuk nominasi dari tiap kategori dari film-film itu.
Baru Akademi Citra menentukan kayak gini. Misalnya gue sebagai yang pernah menang as a supporting actor. Itu gue menominasikan siapa aja yang kira-kira untuk masuk nominasi supporting actor. Oke, baik. Iya kan? Iya. Jadi ini dari Akademi Citranya nih. Iya. Baru abis itu masuk ke juri akhir yang akan menentukan pemenangnya. Oh gitu. Gitu. Panjang berarti perjalanannya. Panjang karena kan maksud gue ini bukan pekerjaan main-main ya, maksudnya kita benar-benar serius untuk, kan balik lagi ini benchmark loh. Iya. Lo nggak bisa menentukan juga sembarangan. That's why makanya kenapa asosiasi dilibatkan, karena kan asosiasi yang terlibat dalam industrinya. Secara teknis mereka juga mumpuni gitu. Termasuk juga kenapa Akademi Citra, karena mereka orang-orang yang sudah membuktikan mereka pernah menang di Piala Citra. Tentu mereka juga punya acuan. Walaupun di Festival Film Indonesia juga ada aturan, ada buku putihnya, ada juklak. Film menentukan kayak film tuh kayak apa sih? Apa aja yang diperlukan itu semua ada. Jadi dari sinematografi, gitu ya? Sinematografi kayak apa? Ini apa? Jadi bukan yang semua kayak gitu aja. Gitu. Oke. Kayak gitu sih. Oh gitu, menarik ya. Tapi Mas, kalau misalkan nih FFI 2023, berarti film yang dirilis dari kapan sampai kapan sih? Iya, biasanya tuh film yang terakhir dari kalau nggak salah kan kemarin FFI terakhir kan Desember ya. Iya. Desember berarti kan film berikutnya itu di Januari sampai Oktober ya. Akhir Agustus. Oke. Dari Januari sampai film akhir yang tayang di akhir Agustus. Tentangnya kayak gitu. Kalau nanti udah lewat dari tengah itu berarti dia masuknya ke tahun depan. Iya. Gitu. Menarik ya. Karena kalau enggak susah juga kalau dimasukin semua dengan berapa banyak film dan segala menarik ya. Gue mau dong di-share Mas, pengalaman pertama lo datang ke FFI. Wah. Itu gimana? Itu tahun 79 bro. 79 atau 80 gue lupa. Jadi gue tuh sebenarnya pengalaman datang FFI itu udah sering. Karena kan bokap gue sering masuk nominasi ya. Jadi lu udah kayak yaudah nih makan malam biasa gitu. Kayak acara-acara kondangan gitu. Gimana? Waktu itu tuh di tahun 79 itu kalau gak salah FFI di Palembang yang benar-benar gue datang karena gue udah pernah main film dan gue dinominasiin sebagai pemeran anak. Itu umur 8 tahun atau 7 tahun dulu? Pokoknya setelah film itu tayang lah ya. Dan ternyata gue menang di film Pemirsa Tukang Beca. Ya itu, jadi momen FFI itu buat gue sesuatu yang kalau dulu gue kecil tuh sesuatu yang gue tunggu-tunggu. Karena itu tuh seru banget aja gitu. Zaman dulu tuh ya kita akan ngelihat hype FFI itu luar biasa. Terus dulu tuh ada yang namanya roadshow, jadi ada pawai. Nice. Ada pawai di kota penyelenggaranya gitu ya segala macam. Tapi menurut gue kepentingannya pawai itu sendiri kan beda ya dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh orang kayaknya susah banget mau ngelihat artis-artis atau aktor-aktor kan. Kalau sekarang dengan adanya sosial media buat mereka sesuatu yang biasa juga gitu. Bahkan sering ketemu gitu. Jadi menurut gue saat itu memang hype-nya luar biasa. Terus TV cuman baru satu, TVRI gitu. Jadi FFI itu jadi sesuatu acara yang memang ditunggu-tunggu banget sih. Dan buat gue there's something yang selalu menyenangkan gitu. Selalu menyenangkan ya. Momen pertama lu untuk baju pusing gak mikirinnya gak? Namanya anak-anak gue ngapain gue pusingin, gue tinggal pakai nama nyokap gue. Ya dan lucunya tuh setelah gue main film pertama lagi ya, setelah puluhan tahun gue nggak main, terus gue main Gi. And then gue masuk lagi pertama kali ke FFI dengan gue dinominasikan di film Gi. Ini fase kedua lo nih ya. Gitu. Jadi perjalanannya menurut gue wow gitu kayak. Joy-nya berbeda nggak? Ya mungkin kalau dulu kecil kayak gue nggak punya pressure gitu pada saat dinominasi gitu kan. Gue nggak punya pressure, namanya anak-anak gitu. When it comes yang udah di sisi gitu tuh kayak adalah pressure, aduh menang gak ya? Adalah, maksud gue apalagi as a first time sekian puluh tahun gue nggak ada di industri itu, lo masuk tiba-tiba lo dapet blessing gitu, tiba-tiba lo masuk nominasi, lo bersaing dengan orang-orang yang luar biasa gitu. Pasti kan ada momentum-momentum ketegangan itu gitu sih. Oke, menarik sih. Tapi gue penasaran balik yang ke versi Lukman Sardi kecil itu. Pas habis menang penghargaan kan kita tahu tadi TV cuma ada satu gitu. Besokannya pas di sekolah seperti apa? Rame sih. Oh iya. Waktu pas di sekolah rame. Tapi di momen itu juga sebenarnya tuh kayak
Kalau dulu memang belum ada infotainment, belum ada apa. Tapi gue ngalamin kok waktu gue main film beberapa kali masa kecil tuh ternyata film-film gue lumayan banyak yang tonton gitu ya. Tuh gue ngalamin tuh gue lagi pergi kemana tiba-tiba disamperin dicubit karena gue anak kecil kan. Udah minta foto. Gue ngalamin banget. Sampai gue pernah ngalamin tuh ada satu hari kan gue emang pemain film, gue sama kakak gue kan dua, kan sama adik gue juga bertiga. Jadi gue pergi ke rumah saudara gue yang kebetulan memang ada di areanya jalanannya kecil gitu, perumahan. Gue masuk ke rumah itu semua orang ngumpul di depan rumah saudara gue. Gila. Untuk mau ketemu, mau foto, wah udah nggak bisa jalan dan segala macam. Jadi foto gimana dulu? Belum ada HP kan? Iya belum. Mereka pakai ada yang bawa kamera gitu aja, tapi nggak semua juga. Penting mereka mau ketemu, mau pegang, mau apa. Jadi euforia semacam itu, gue udah ngalamin dari kecil gitu ya. Tapi buat gue tuh jadi sesuatu yang kayak sebenarnya gue nggak suka gitu karena menurut gue namanya anak kecil tiba-tiba dikerubutin gitu, buat gue kayak sesuatu yang ini nyebelin banget sih gitu kan namanya anak-anak. Lu kayak Rafathar lah ya. Ya, gue yakin juga Rafathar juga ada sebel-sebelnya dulu kayak zamannya Gempi gitu kan waktu masih kecil tuh kayak gue kalau ngelihat Gading lagi waktu itu bawa Gempi masih kecil gitu. Wah gila, gue tahu nih rasanya jadi Gempi kayak apa. Gak seru banget sih, gitu nggak seru banget. Cuman ya udah ya itu part of the apa ya, kayak resikonya seperti kayak gitu. Sama kayak sekarang juga resikonya adalah ya namanya lo ketemu fans gitu, mereka minta foto atau mereka jadi antusias. Menurut gue ya itu normal gitu, menurut gue wajar gitu, wajar. Gue juga pernah dihadapkan tiba-tiba gue ketemu seseorang yang gue ngefans banget, rasanya kayak apa gitu kan. Jadi gue menyadari itu ya, gue misalnya tiba-tiba minta foto kalau dalam keadaan yang menurut gue masih bisa mengakomodir, why not gitu. Gitu aja. Momen paling aneh lu diajak foto di mana? Di mana ya gue? Wah banyak aja sih gitu, maksud gue tiba-tiba bukan aneh sih, jadi gue ada di satu daerah kan kalau orang foto ganti-gantian ya, mereka nggak mau ganti-gantian, ini lagi foto tiba-tiba ini udah masuk kamera di sini, kamera sini, gue jadi pusing gitu, kayak nggak mau ganti-gantian gitu, tiba-tiba foto kan udah bilang ya tunggu yang ini sudangan sini penuh banget ya. Cuman at that time ya ada keselnya juga, tapi kan gue gimana ya mau ngomong gimana gitu, maksud gue kayak terus kayak misalnya ada, gue pernah bawa, ini juga mungkin nggak berhubungan dengan gue gitu, gue pernah bawa anak gue ke roadshow film gue, kebetulan waktu itu gue sekalian jalan-jalan aja kalau ke Jogja, ke Solo gitu. Gue ngelihat anak gue tuh feeling uncomfortable gitu, karena dikit-dikit di tengah gue berhenti foto ini, dia ngerasa kayak terus lucu aja tuh ngalamin kayak. Terus kemarin gue baru pulang liburan dari luar negeri, adalah satu karakter yang kebetulan tayang di salah satu streaming platform yang ternyata jadi viral guenya. Gue keluar dari pesawat, jadi tiap orang tuh manggil gue dengan nama karakter itu. Sampai di Amerika ada orang juga minta foto gitu segala macem. Gue lagi turun dari di bandara, tiba-tiba gue lagi gandengan sama anak gue, tiba-tiba Pak Arif gitu kan, pada teriak Pak Arif. Terus anak gue bilang, ini bukan Pak Arif, ini Pak Lukman gitu. Anak lu gitu. Dia kesel gitu karena tiap orang manggil, kenapa bokap gue dipanggil Pak Arif gitu kan. Sedangkan dia nggak tahu ini sebenarnya karakter dari sebuah cerita. Oh anak lu nggak nonton. At some point menurut gue juga kadang-kadang ngerasa ya gue itu one of the risiko yang gue hadapin. Tapi gue juga kadang-kadang ngerasa ternyata anak gue juga ngalamin risiko itu gitu. Pada saat bersama sama gue nggak tahu dia nyaman apa enggak kan. Bisa jadi dia merasa nggak nyaman gitu. Lu ke-recall memori itu. Iya kadang-kadang ke-recall aja. Oke, baik. Tapi lu juga pernah nge-state itu, lu pernah punya quotes yang bilang kalau aktor tuh hidupnya sebenarnya ketika ada di lokasi syuting untuk bisa jadi diri sendiri. Bukan. Jadi ini dalam sesuatu yang sifatnya mungkin agak sulit dipahami, tapi memang begitu gitu. Maksud gue pada saat kita bermain di satu karakter, itu kan jujur banget ya menjadi karakter itu. Itu nggak ada tendensi untuk nutup-tutupin karena kita memang bermain as pure that karakter. Jadi benar-benar ya udah, lo benar-benar hidup lo tuh, your real life, karena nggak ada satupun yang lo tutupin gitu. In the meantime, in your life, dan nggak bisa dipungkiri sama siapapun, kita itu selalu harus menghadapi kehidupan kita dengan beberapa layer. Bener lagi, iya sih. Iya kan, maksud gue lo menghadapi, kayak tadi gue bilang, gue menghadapi fans gue, itu ada layer tersendiri. Gue menghadapi ini gitu,
Yeah. That's part of kayak sometimes you need to be bukan jadi diri lo gitu. Yeah. Tapi itu diperlukan kan. Iya. Tapi bukan berarti lo jadi totally jadi kayak gitu kan. Bukan. Ya jadi kan sebenarnya lo nggak bisa purely jadi diri lo kan. Iya. In your life. Bener gitu. sih. Makanya kan gue bilang Gak bahwa genuine jadinya. Iya, Iya, maksudnya kan ada layer kalau bener-bener. kalau lo lagi main satu karakter kan genuine banget. Iya, benar. Lo antagonis hajar gitu. Iya, benar. Iya kan? Benar. Tapi kan kalau lagi di luar lo mau nunjukin antagonis lo secara brutal kan nggak mungkin. Iya, benar. That's the point maksud gue gitu. Iya. Jadi kalau misalnya bukannya nggak genuine, bukan jadi nggak jujur, tapi memang kehidupan memerlukan itu gitu. Memerlukan layer. Gitu untuk menghadapi banyak hal gitu. Maksudnya how you approach people, how you approach your kid, gitu kan. Terus kayak contohnya bahwa gue menyadari bahwa kalian semua ini di dunia gak ada manusia yang gak punya talenta berakting. Oh, kok bisa begitu? Of course. Lo ngobrol sama sahabat lo, jauh berbeda lo ngobrol sama bapak ibu lo. It's part of acting apa enggak? Iya sih. Lo melakukan sebuah presentasi dalam sebuah pekerjaan, lo berpresent sesuatu. Kan tujuannya gimana orang ini bisa menerima apa yang gue presentasikan. Iya. Bicara lo belum tentu sama pada saat lo bicara di luar kan. Betul. That's part of acting kan. Berarti acting tentang memposisikan diri? Iya salah satunya. Oh, oke. Iya salah satunya dong. Salah satunya kan lo memposisikan diri lo as that character kan. Karakter dan situasi. Iya. Bener. Cuman memang untuk lo menjadi aktor banyak yang harus lo pelajari. Karena nggak semudah itu juga lo masuk dalam satu karakter. Oke. Gitu. Apa sih yang harus lo lakuin? Misalnya tadi gue bilang bahwa manusia hidup penuh dengan layer-layer. Iya. When lo mau masuk satu karakter, lo harus hancurin dulu layer itu, baru lo bisa masuk. Kalau nggak gimana lo masuk? Iya. Sama seperti gue bilang, syarat utamanya satu, lo mau jadi aktor, lo kenal diri lo bener-bener dulu sampai setelanjang-telanjangnya. Oh. Karena dengan begitu, lo bisa tahu perbedaannya lo sama karakter itu. Oh nice. Kalau nggak gimana lo tahu perbedaannya? Iya benar. Paling nggak kan lo awalnya tahu dulu perbedaannya. Benar. Misalnya karakternya ini gini, oh berarti kalau gue biasanya gue bingung gini ya, tapi karakter ini dengan dia punya latar belakang kehidupan yang kayak gini, kayaknya nggak mungkin deh kalau bingung begini, pasti ada sesuatu yang lain. Tapi kalau lo nggak tahu diri lo sampai sedetail gitu, gimana lo bisa tahu perbedaannya? Gitu. Iya, ini awakening banget sih, gue sih kayak bagus sih. Tapi kalau dari lo sendiri gue masih penasaran sih. Yang paling susah untuk lepas dari karakter yang mana? Ya mungkin gue nggak bisa bilang paling susah, maksudnya di awal-awal itu kan kayak hal kayak gini kan perlu proses ya. Iya. Sebenarnya perlu proses, lo tahu gimana cara buka keran dan tutup keran. Istilahnya kayak gitu. Di awal-awal mungkin gue cukup sulit, cukup panjang gitu. Tapi akhirnya gue menemukan pola gue, bagaimana gue bisa gue buka, gue tutup, gue buka, gue tutup sesuai dengan kepentingan. Tapi tetap aja ada momen-momen setelah syuting gue nggak mungkin bisa langsung 100% back. Cuman gue karena gue udah punya experience, gue udah tahu untuk mempercepat ini. Gimana apa mempercepat itu dengan cara apa kalau metode lo? Kalau gue, iya, lu menyendiri. Mainin banyak. Gue kumpul terus sama anak gue. Oh gitu. Iya. Karena itu yang akan mengembalikan gue situasi bahwa ini anak lo dan lo as a father. Oh. Gitu. Karena momen yang membuat jati diri gue banget adalah gue sebagai bapak. Oke. That's the real me. Makanya gue bilang kalau gue ditanya sekarang, lo kerjaan lo apa? Bapak. Bahkan lo aktor, ya itu aktor kerjaan berikutnya. Tapi being a father itu sesuatu yang luar biasa. Main job lo tuh. Iya main job. Karena lo akan menghasilkan orang-orang yang akan nanti ada di masa depan. Oke. Itu buat gue pekerjaan yang utama gue menjadi ayah. Pekerjaan yang lain sesuatu yang memang gue punya kerjaan yang lain. Nah itu yang bikin gue akhirnya cepet balik. Oh nice. Gitu. Baik. Lo sama anak lo keras gak sih? Kalau dipegang gini sih keras. Saya suka nih, udah jokes sama bapak nih, masuk kok bapaknya nih ke bapaannya. Kalau buat gue tuh bukan masalah keras atau enggak gitu. Kalau
beda anak dulu sama anak sekarang gitu. Kalau anak dulu tuh, orang tua zaman dulu tuh tipenya gini. Anak dulu tuh begini, gue bilang A, lo turutin. Iya. Gak ada penjelasan. Anak sekarang nggak bisa lo gituin. Anak sekarang itu dengan segala macam pengetahuan, input, informasi yang gitu luar biasa dari sosmed, dari digital things gitu, yang memang lo itu bagian dari hidup mereka sekarang. Tinggal cuman lo atasi dengan pembatasan aja gitu ya, nggak bisa lo lepas gitu aja. Itu lo harus punya alasan untuk bisa bilang bahwa ini sesuatu yang nggak baik. Alasannya apa? Pasti mereka akan tanya reasonnya why. Yeah. Karena pada saat lo nggak punya jawaban, mereka akan cari jawaban sendiri yang belum tentu bener. Iya. Yeah. Jadi menurut gua is a very challenging jadi orang tua zaman sekarang dengan situasi kayak banyak sekarang. Internet segala macam. Iya, lo nggak bisa pungkirin gitu. Mereka bisa cari info dari mana aja. Iya. Makanya yang harus dijalin apa menurut gua? It's not about lo keras sama dia. Keras is one thing. Bagaimana dia tahu bahwa ada sesuatu yang memang prinsip bahwa ini nggak bisa, tapi dengan ada penjelasan. Tapi yang paling penting adalah lo harus punya komunikasi yang baik sama anak-anak lo. Kalau anak lo aja udah nggak suka atau ribet berkomunikasi sama lo, kayaknya udah susah, gimana dia bisa nanya? Atau bener. Anak itu kan akan selalu curious ya. Yeah. Nah, orang pertama dalam hidupnya dia yang bisa dia tanya siapa? Orang tuanya lah. Iya benar. Gak ada orang lain gitu. Bukan suster. Benar. Bukan guru. Guru tuh cuma berapa persen, sekolah cuma berapa persen dalam kehidupannya mereka. Sisanya di rumah. Jadi menurut gua adalah, kalau gua fondasinya itu tadi, komunikasinya yang harus bagus gitu. Sehingga anak-anak ini tidak akan pernah merasa sungkan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan orang tuanya juga harus open untuk berkomunikasi. Iya sih. Gitu, harus mau gitu. Tiba-tiba ada pertanyaan, aduh jelimet deh. Gue gak mungkin tuh bisa tapi kalau gue berusahanya gini, yang penting gue punya komunikasi. Terus gue kalau misalnya ada yang gue nggak tahu, anak gue udah tahu, gue bilang, gue jujur, papa nggak tahu ini. Tapi give me an hour atau a day, besok papa kasih tahu jawabannya. Nice. Jadi gue ada solusinya, ada followingnya. Gue nggak selamanya kita juga tahu everything sih. Iya. Tapi dengan kayak gitu akhirnya gue belajar sesuatu dari yang gue nggak tahu. Gara-gara pertanyaan anak gue jadi cari tahu. Oke, menarik nih. Tapi kalau ada hal yang lu udah tahu tapi sulit kebanyakan dikomunikasikan nih sama orang-orang tua tentang seks gitu. Misalkan anak lu pertanyaan tentang seks, lu gimana? Ya itu kan ada masanya ya. Penjelasannya itu kan nggak bisa yang langsung tiba-tiba kayak gimana gitu. Nah cuman hebatnya sekolah sekarang, anak-anak tuh udah dikasih tahu pelan-pelan. Even kayak anak gua nih, di sekolahnya tuh ada sesi khusus bareng orang tua dan anaknya. Kayak anak gue ini kan udah mau SMP, jadi akan ada masa akil balik. Nah itu ada sesi khusus, semua orang tua diundang untuk bicarain itu bareng anaknya. Sehingga gue juga jadi terbantukan kan. Iya. Tapi di satu sisi gue bicara apa adanya aja gitu. Maksudnya kayak misalnya sorry nih, gue sama anaknya gede, kamu nanti akan ngalamin sesuatu kayak gini nih. Tapi it's okay, it's fine. But begitu kamu ngomong kayak gini, biar kamu gak bingung, kamu tanya papa ya. Nanti kita ngobrol. Lu jadi temen aja. Iya, maksud gue kan kita sama-sama laki, kita tahu misalnya sorry mimpi basah gitu. Iya benar. It's a wet dream, semua ngalamin gitu. Tapi betul. kan buat anak yang kalau misalnya kita nggak punya nggak siapin mereka akan bingung, akhirnya merasa ini apa ya, bingung kan. Tapi pada saat itu kan begitu juga sekolah dengan infonya yang cukup detail dan akhirnya orang tuanya juga siap. Begitu dia udah tahu nih, begitu momen itu terjadi. Gue akan ngobrol sama orang tua gue. Kebetulan anak gue laki semua nih, nggak ada yang cewek gitu. Iya. Gue punya anak cewek sih satu, tapi anak bulu anjing. Itu udah kayak anak gue soalnya ngintil kemana-mana. Siapa namanya itu? yang anjing bulu ya? Cherry, oke. Cherry Blossom. Oke. Jadi gitu cara komunikasinya. Ya sesimpel juga kayak gue bilang gitu. Contoh itu satu. Kedua masalah surga neraka deh. Iya. Memang kan tertulis di kitab suci masing-masing. Masing-masing. Surga tuh kayak apa ini? Tapi kan ya jujur kita belum pernah ada yang ke surga, belum pernah ada yang ke neraka. Kita tahu semua dari situ. Tapi sesimpel bagaimana kan anak-anak juga belum tentu bisa ngebayangin kayak gini, kayak apa gitu. Gue cuma bilang gitu untuk di saat-saat yang anak gue waktu itu masih kecil, dia tanya surga itu adalah pada saat kamu berbuat baik, kamu dapat balasan kebaikan.
Pada saat kamu berbuat tidak baik, balasannya juga tidak baik. Oh, nice. Sesimpel itu aja. Iya, Gue jelasin. Bener sih. Iya kan? Iya. Ke anak kecil akan lebih nyangkut gitu. Oh berarti when it comes gue berbuat sesuatu yang baik, ya gue akan dapetin sesuatu yang baik juga. Let's say lu tolongin orang, yang bisa dia dapat misalnya sesimpel dia dibilang terima kasih. Gitu. Gue ngomong ini gue juga pengen makasih sih sama lo. Gue inget ada satu momen waktu gue kecil, gue tuh ngelihat ada satu scene lu di film, lu tuh sholat di tengah hutan. Oh yang pas merah putih kalau nggak salah. Iya. Dan itu jadi bekal gue sampai sekarang nih untuk selalu ibadah dimanapun, dalam kondisi apapun. Jadi kayak thank you. Jangan itu inspiring loh maksud gue. Tapi jangan thank you sama gue juga. That's mean bagaimana film Iya. bisa mempengaruhi kita. Sampai sekarang, Yeah, sampai gue umur 30 gitu. That's the power of Powerful movie. menurut gue, iya. Makanya film itu buat gue sebuah kekuatan yang luar biasa. Iya. Asal dipergunakan oleh orang-orang yang memang tepat. Setuju gue, Ya setuju kan? banget. Maksud gue kan ada orang juga mempergunakan film untuk hal-hal yang Iya. kepentingannya diri sendiri atau apa. Tapi buat gue film itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena di dalam film itu segala macam seni ngumpul. Ya kan? Ada seni suara, seni melukis, seni tari, seni apa, semua ada di situ kan. Iya. That's the point, makanya film itu is so powerful. Sangat powerful buat gue. Thank you banget loh Mas. Itu keren banget. Dan ya sangat senang sekali hari ini ngobrol barengan sama Mas Lukman Sardi. Terakhir Mas mungkin tentang FFI ada lagi yang mau disampaikan? Oke, of course. FFI ini kan untuk tahun ini kita akan hadir untuk malam puncak ya. Teman-teman mungkin bisa dicatat di 18 November 2023. Malam nominasi, malam penganugerahan. Nah, untuk ininya sendiri misalnya pendaftaran film panjang perlu dicatat juga itu mulai dari 30 Maret sampai berakhir di 15 Agustus. Yeah. Untuk teman-teman juga yang punya film pendek, animasi dan segala macam, ada kesempatan juga yang luar biasa banget. Silakan daftarin di mulai tanggal 30 Maret sampai 31 Agustus ya kan? 31 Agustus. Jadi ini masih ada momen yang cukup buat teman-teman untuk mensubmit. Dan satu lagi FFI is not about is only sebuah pesta. Tapi di balik itu semua FFI adalah bagian dari bagaimana sebuah film Indonesia bisa diapresiasi, semakin maju, industrinya semakin baik dan orang-orang yang di dalamnya semakin juga bertumbuh dan tentu juga para penonton film Indonesia juga semakin bertumbuh karena mendapatkan konten-konten yang luar biasa bagusnya. Gitu sih. Terima kasih banyak Mas Sama-sama. Sardi. Sampai ketemu di Tertanduk berikutnya. Bye-bye. Bye.